Pagi itu, sinar matahari masuk lembut melalui celah-celah kardus yang disusun menjadi sarang kecil. Di dalamnya, seekor induk kucing berbulu belang duduk dengan tenang. Matanya tajam namun penuh kasih sayang, menatap 4 ekor anak kucing mungil yang baru saja lahir ke dunia. Keempat anaknya masih lemah dan belum membuka mata. 2 berwarna oranye keemasan, 1 belang hitam putih, dan 1 lagi krem pucat dengan corak samar. Mereka meringkuk hangat di dekat tubuh sang induk, mencari kenyamanan dan kehangatan dari detak jantung yang telah menjaga mereka sejak dalam kandungan. Induk kucing itu menjilati satu persatu, membersihkan bulu mereka dengan sabar. Ia tidak tampak lelah, walau jelas baru saja melewati perjuangan berat melahirkan. Ia tahu, tugasnya baru saja dimulai. Meo. Ia mengeong pelan, seolah berkata, "Mama di sini, nak. Kalian aman." Anak-anak itu merangkak pelan, mencari puting susu ibunya. Satu persatu mulai menyusu dengan lahap, tubuh-tubuh kecil itu mulai tenang dalam peluk kasih ibu. Mereka belum bisa melihat dunia, tapi mereka tahu satu hal, cinta pertama mereka adalah sang induk. Waktu berjalan pelan. Tidak ada yang lebih indah dari momen sederhana itu. Sebuah kehangatan keluarga, kehidupan baru, dan cinta yang begitu tulus dalam diam. Hari-hari pertama berlalu dengan penuh ketenangan di sudut ruangan yang sederhana itu. Kardus bekas yang dilapisi kain putih bersih menjadi tempat paling berharga di dunia bagi si induk kucing dan keempat anaknya. Ia tak pernah jauh dari mereka, selalu siaga, entah siang atau malam. Anak-anak itu diberi nama oleh seorang gadis kecil yang tinggal di rumah itu. Ia sering mengintip dari balik pintu sambil membawa susu hangat untuk sang induk. Yang oranye ini namanya Ginger dan Madu, yang putih pucat ini namanya Susu, dan yang berbintik hitam putih ini, Paces. Katanya riang sambil tersenyum. Sang induk tidak keberatan. Ia justru mulai terbiasa dengan suara lembut gadis kecil itu. Bahkan mulai mengeong pelan sebagai tanda salam ketika si gadis datang. Hari demi hari, keempat anak kucing itu tumbuh. Matanya mulai membuka, perlahan melihat dunia untuk pertama kalinya. Dunia pertama mereka adalah wajah hangat sang ibu, aroma tubuhnya yang menenangkan, dan suara detak jantung yang meninabobokan. Ginger, si jantan yang paling aktif, mulai mencoba berdiri lebih dulu, walau langkahnya masih goyah seperti bayi belajar berjalan. Madu selalu di sampingnya, lebih tenang tapi penuh rasa ingin tahu. Susu paling suka tidur, sementara Paces, satu-satunya betina dalam kelompok itu, sering memanjat tubuh induknya, menggosok-gosokkan wajahnya manja. Induk kucing tetap sabar. Ia tahu, anak-anaknya sedang belajar. Sesekali ia hanya mengamati, sesekali membelai dengan lidahnya, memastikan semuanya baik-baik saja. Ia sangat protektif, tetapi juga memberi ruang. Saat malam tiba dan dunia menjadi sunyi, sang induk sering melihat keluar dari lubang kardus, memastikan tidak ada ancaman. Suara nyamuk, dengung malam, atau suara asing dari luar rumah selalu membuat telinganya siaga. Tapi begitu ia yakin semuanya aman, ia kembali melingkarkan tubuhnya mengelilingi keempat anaknya, menjadi benteng perlindungan yang hangat. Gadis kecil itu setiap hari datang dengan semangat, membawa makanan K. Hari itu, matahari terasa lebih hangat dari biasanya. Udara pagi membawa aroma rumput basah dan tanah yang lembab. Dari dalam kardus, keempat anak kucing mulai menunjukkan tanda-tanda bahwa mereka sudah tak sabar menjelajah dunia di luar sarang hangat mereka. Paces, si kecil berbintik hitam putih, menjadi yang pertama mencoba keluar. Dengan langkah ragu-ragu dan kaki mungil yang masih gemetar, ia merayap keluar dari kardus. Sang induk menatapnya dengan mata penuh kewaspadaan, tapi tak menghentikannya. Ia tahu, waktunya telah tiba. Ginger dan Madu segera mengikuti. Keduanya tampak lebih berani, bahkan saling berkejaran meski baru beberapa langkah dari kardus. Susu, si putih lembut, masih duduk di pinggiran, tampak menimbang-nimbang apakah dunia luar sepadan dengan kenyamanan sarang. Dengan dorongan lembut dari induknya, Susu akhirnya ikut turun. 4 bayi kucing kini menyentuh dunia pertama mereka. Lantai ubin rumah yang dingin, sejuk, dan penuh dengan hal-hal asing. Mereka mengendus, mengeong pelan, menyentuh benda-benda baru dengan cakarnya, dan sesekali melompat kaget jika mendengar suara keras. Si gadis kecil datang membawa mainan dari benang wol yang tergulung. Paces langsung menyambarnya, menggigit dan menyeretnya seperti pahlawan menangkap mangsa. Gelak tawa gadis itu memenuhi ruangan, dan induk kucing hanya menatapnya dengan tenang, seolah berkata, "Aku percaya padamu." Hari-hari selanjutnya menjadi petualangan baru. Mereka mulai menjelajah ke bawah meja, ke balik lemari, bahkan ke jendela di mana cahaya matahari tumpah lebar di lantai. Kadang mereka saling bertengkar kecil, saling guling, lalu tidur berdempetan di bawah sinar hangat pagi hari.
sang induk masih setia menjaga. Meski kini ia memberi lebih banyak ruang, hatinya tetap terikat erat pada anak-anaknya. Ia akan datang dan mengangkat mereka dengan mulut jika mereka terlalu jauh. Ia akan memanggil dengan suara khas yang hanya dimengerti oleh keempat anak itu. Suara panggilan pulang, setiap M. Suatu pagi yang mendung, ketika embun belum sepenuhnya mengering di rerumputan, seorang wanita yang sedang berjalan menuju pasar mendengar suara pelan dari balik tumpukan kardus bekas di pinggir jalan. Suara itu nyaring namun lemah, seperti jeritan kecil yang terputus-putus, seolah memanggil. Meminta tolong. Dengan penasaran, wanita itu menghampiri tumpukan kardus yang tampak biasa saja, lalu perlahan membuka tutupnya. Hatinya mencelos, di dalamnya, ada 3 anak kucing mungil, mata mereka masih tertutup, tubuh mereka menggigil karena malam yang dingin. Tak ada induk. Tak ada alas. Hanya kardus kotor dan beberapa sobekan koran. Di bagian atas kardus itu tertulis samar dengan spidol merah, Tribbles. Mereka baru lahir. Tali pusar mereka masih menggantung. Nafas mereka berat. Salah satunya hanya bisa mengeluarkan suara lirih, seolah kelelahan setelah semalaman menangis memanggil ibu yang tak kunjung kembali. Wanita itu berlutut, menggigit bibir menahan haru. Matanya memanas, dan tanpa pikir panjang, ia memeluk kardus itu lalu berlari pulang. Sesampainya di rumah, ia meletakkan kardus itu di ruang tamu. Dengan tangan gemetar, ia menyiapkan botol susu kecil, air hangat, dan kain lembut. Ia belum pernah merawat anak kucing sebelumnya, tapi ia tahu ia tidak bisa membiarkan mereka mati begitu saja. Malam itu, ia tidak tidur. Setiap 2 jam ia memberi susu dengan pipet, mengelus kepala mereka satu persatu. Memanggil mereka dengan nama yang tertulis di kardus, Tribbles. Hari-hari berikutnya adalah perjuangan. Kadang mereka terlalu lemah untuk menyusu. Kadang satu dari mereka tampak nyaris berhenti bernapas. Tapi wanita itu tidak menyerah. Ia berbicara dengan mereka dengan suara paling lembut yang bisa ia keluarkan. Bertahanlah ya, nak. Dunia ini masih punya cinta. Kau tidak sendiri. Perlahan-lahan, tubuh mereka mulai menghangat. Mereka mulai bergerak lebih aktif. Suara mereka makin lantang saat lapar. Dan untuk pertama kalinya, setelah beberapa hari, Sa